Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya akan ambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Renungan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya beri judul atau tema memberi diri bagi Tuhan. Pasti ada berbagai respon ketika seseorang melihat dan merasakan tindakan-tindakan Tuhan atau perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Salah satu respon tersebut Bapak Ibu adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Hal ini seringkali dilakukan baik secara sadar ataupun tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan biasanya tindakan seperti ini dilakukan karena ada rasa kagum dan ada rasa bahagia akan kemahakuasaan Tuhan atau kasih setia Tuhan yang dirasakan maupun yang dilihat secara langsung. Rasa kagum itu biasanya Bapak Ibu mendorong keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jadi bukan saja memuji atau bukan saja bersyukur, tapi ada keinginan untuk melakukan sesuatu sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan ini Bapak Ibu yang kita lihat dalam diri pemazmur dalam bacaan kita. Secara khusus dalam pasal 104 ini. Bapak Ibu dalam Mazmur 104 yang kita baca ini. Mazmur ini adalah mazmur mada pujian. Yakni mada tentang kebesaran, kebijaksanaan, kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Karena karya ciptaan Tuhan. Kalau kita baca ayat 1-30, kita akan melihat suatu teologi tentang penciptaan yang diungkapkan dalam bentuk puisi dan doa. Yang menarik Bapak Ibu, pemazmur menjadi atau pemazmur bukan seorang penyair besar, tetapi lewat setiap ungkapan rasa syukurnya, dia bagaikan seorang penyair besar, penyair yang luar biasa, yang mengungkapkan perasaannya begitu bebas tentang kekuasaan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, dan tentang semua yang dia lihat dan semua dia rasakan dalam kehidupannya. Dan setiap ungkapannya ada rasa sukacita. Dalam setiap ungkapannya ada rasa kagum terhadap kemahakuasaan Tuhan. Ada rasa keinginan untuk terus menyembah Tuhan. Hal ini terjadi atau bisa dinyatakan oleh pemazmur Bapak Ibu sebab pemazmur melihat semua yang Tuhan lakukan dalam dunia ini itu sangat bijaksana dan adil. Ada keharmonisan dan sangat sempurna semua yang Tuhan ciptakan. Dan yang sangat menarik perhatian pemazmur adalah sesungguhnya kehidupan ini Bapak Ibu tidak berjalan atau bergerak serta berkembang menurut keinginan setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia pun tidak. Walaupun manusia adalah ciptaan mulia. Pemazmur melihat di sini bahwa semua yang bergerak, semua yang berjalan, semua atas kehendak Tuhan dan atas perintah Tuhan, atas kehendak dan keinginan Tuhan dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan manusia. Kekuasaan Tuhan itu tidak saja nyata dalam penciptaannya atau ketika Tuhan menciptakan dunia ini, tapi juga terlihat Bapak Ibu dan dapat dirasakan. Itu dapat kita lihat dalam bacaan sebelumnya ayat 20-24 Bapak Ibu, kita dapat melihat hal-hal tersebut. Dan hal ini bagi pemazmur sangat mengagumkan sehingga dalam ayat 31 Bapak Ibu kalau kita baca di sana, pemazmur katakan begini, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya yang besar. Ini sebuah kalimat doa dan yang penuh dengan harapan agar Tuhan tetap mau menyatakan kemuliaannya dan bersuka cita atas semua ciptaannya, walaupun Tuhan juga terkadang mengizinkan bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api hadir dalam kehidupan dunia ini.
Dalam ayat 32 kita lihat kegaguman pemazmur atau kebijaksanaan Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan ciptakan tidak membuat pemazmur Bapak Ibu lupa akan atau mengenyampingkan hal-hal yang membuat manusia diperhadapkan dengan penderitaan yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Tetapi hal ini tidak mengurangi rasa kagum pemazmur Bapak Ibu. Pemazmur tetap memuji dan membesarkan Tuhan. Dalam kebesaran dan kemuliaan Tuhan, dia nyatakan hal itu dalam kehidupan. Dan kegaguman itu membuat dia berkomitmen. Dia berjanji pada dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Dia akan menyanyi bagi Tuhan selama ia hidup. Ia akan bermazmur bagi Allah selagi dia ada. Ayat 33, ayat 34 bacaan kita tadi memperlihatkan hal tersebut. Penghayatan yang sangat dalam tentang Tuhan dan segala yang dibuat oleh Tuhan menghadirkan keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dia tidak saja bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, tetapi dia ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Menyanyi dan bermazmur Bapak Ibu adalah bentuk dari tindakan memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi dengan menyanyi bermazmur kita juga secara tidak langsung bersaksi. Kita secara tidak langsung memberitakan kuasa Tuhan. Pemazmur ingin juga Bapak Ibu secara tidak langsung bersaksi dan memberitakan kuasa Tuhan. Pemazmur ingin melakukan hal itu karena Tuhan dan untuk Tuhan, sebab ia melihat ada banyak hal yang telah Tuhan buat di dalam kehidupannya. Pemazmur ini bukan tidak punya tujuan. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini atau apa yang ingin dilakukan oleh pemazmur ini bukan tidak punya tujuan. Kerinduan atau keinginan tersebut Bapak Ibu tujuannya jelas, yaitu agar semua orang atau orang lain dapat mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada lagi orang yang berdosa. Di ayat ini juga kita dapat melihat suatu hal penting yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu untuk memulai keinginannya. Pemazmur tidak mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, tapi dia memulainya dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, menarik sekali. Pemazmur memulai dari dirinya sendiri. Kegagumannya kepada Allah tentang semua yang telah dilakukan dalam kehidupan dunia ini membuat dia ingin melakukan sesuatu dan tidak dimulai dari orang lain tapi dimulai dari dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya pemazmur, kita pun pasti tahu bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal dalam dunia ini secara khusus dalam kehidupan kita manusia. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita sangat nyata. Kita bisa ada hingga hari ini bukan hebat dan kuat kita. Kita bisa ada hingga hari ini pasti Bapak Ibu adalah karena anugerah besar Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini harus kita syukuri. Walaupun terkadang ada hal-hal yang membuat kita harus bergumul. Karena kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Tentu bukan tidak sepengetahuan Tuhan. Tentu juga karena seizin Tuhan. Semuanya itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu pasti punya tujuan untuk setiap kehidupan orang yang Ia kasihi. Tuhan punya tujuan untuk setiap hal yang Dia hadirkan dalam kehidupan kita. Tetapi Ia yang menciptakan kita ini Bapak Ibu, Ia juga memelihara kita. Ia menyertai kita di sepanjang kehidupan yang Dia anugerahkan bagi kita. Terbukti kita masih ada hingga hari ini dengan berbagai peristiwa yang ada di sekitar kehidupan kita. Ini adalah bukti dari kuasa Tuhan. Ini adalah bukti dari kasih Tuhan yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita semua, apakah bukti rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik bagi kita? Apakah bukti rasa syukur kita bagi Dia yang telah memelihara kita, yang telah membimbing kita, kita bisa melewati setiap tahap hidup yang Tuhan percayakan dengan berbagai hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Pemazmur ketika merenungkan dan menghayati hal tersebut, Bapak Ibu ada keinginan, ada kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan yang ingin dia lakukan adalah memberi diri menjadi saksi bagi Tuhan. Dia ingin menjadi saksi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Dia ingin memberi dirinya untuk bersaksi tentang kemahakuasaan Tuhan. Ia ingin melakukan hal tersebut agar orang yang tidak mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan orang yang berdosa atau orang yang berpaling kepada Tuhan tidak lagi melakukan hal itu, tetapi mau datang kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Ia memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat hidup dan kehidupannya dengan cara yang dia pilih, menjadi berkat bagi orang lain. Ia memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Dia memberi dirinya dan seluruh hidupnya untuk Tuhan, supaya Tuhan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, ada banyak hal yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah yang telah kita buat bagi Tuhan? Sehingga Tuhan begitu baik bagi kita. Mari kita belajar dari pemazmur. Apakah yang telah Tuhan buat? Telah kita renungkan. Telah kita aminkan dalam kehidupan kita. Apakah yang telah Tuhan buat itu? Telah membuat kita menyadari akan kehadiran kita, keterpanggilan kita, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, yang telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Apakah yang telah kita buat bagi Tuhan dengan semua yang telah Tuhan buat bagi kehidupan kita? Mari nyatakan diri. Mari lakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selamanya. Biarlah orang-orang dapat mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Karena itulah yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tetapi panggilan hidup kita adalah menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari buat yang terbaik baginya. Karena Tuhan telah banyak buat yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.